Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali dipercaya untuk melayani dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan selama 1 minggu ini memang kegiatan yang saya lakukan cukup padat ya. Jadi ada kegiatan selamatan desa di Kelurahan Ngaglik. Saya termasuk koordinator di RW. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 14 hari apa? Valentine. Oh, bukan ya. Hari coblosan ya. Pemilu. Ya, siapapun yang menang, baik itu sekarang masih hasil quick count, nanti akan diumumkan real count-nya. Siapapun yang menang, siapapun yang terpilih, mereka adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Benar ya? Kalau misalnya ada jagoannya tidak masuk, tidak lolos, baik itu sebagai anggota dewan ataupun sebagai kepala negara, legowo saja ya. Jangan baper. Waduh, baper itu apa itu ya? Yang jelas siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sekali lagi saya baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang dimaksudkan dengan mereka ini siapa? Ada yang tahu? Yang dimaksudkan dengan mereka di ayat 41, coba dilihat. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam satu hari, murid-murid Yesus atau disebut rasul-rasul menyampaikan firman Tuhan yang dipimpin langsung oleh Petrus, dan pada hari itu 3.000 orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini rekor yang luar biasa. Ya, sekali berkhotbah 3.000 orang percaya, dan kemudian mereka juga dibaptis. Nah, setelah itu mereka membangun komunitas yang baru, membangun persekutuan yang baru sebagai murid-murid Kristus. Dan kemudian nanti kalau kita baca selanjutnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka disebut sebagai orang Kristen. Itu sebenarnya kata-kata ejekan. Ya, kamu Kristen ya, kamu Kristen ya, itu sebenarnya kata ejekan. Tetapi kata ini dipakai untuk nama sebuah komunitas yang baru, yaitu komunitas orang-orang Kristen, para pengikut Kristus atau Kristus kecil. Ya, sesuai dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, mengembangkan komunitas. Kita ada di bulan keluarga, ya. Tema-tema diangkat tentunya tema-tema tentang keluarga. Ya, nah, membangun komunitas. Apa arti dari komunitas? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut komunitas adalah kelompok organisme, baik itu orang dan sebagainya, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.
Komunitas juga disebut sebagai masyarakat atau paguyuban. Ya, tadi ada kalimat organisme yang hidup dan saling berinteraksi. Jadi jelas sekali komunitas ini bukan benda mati, kemudian mereka saling berkomunikasi, tidak bisa. Tapi adalah yang hidup dan saling berinteraksi. Pelakunya siapa ini? Ya manusia. Ya, orang-orang yang masih hidup. Ya, ini pelaku dari pembuat komunitas ini. Nah, orang-orang membangun komunitas berangkat dari kesamaan hobi, kesamaan tujuan, kesamaan barang yang dimiliki, kesamaan pekerjaan, dan beberapa hal yang sama yang lain. Mari kita lihat video singkat berikut ini, bagaimana bentuk-bentuk komunitas yang ada di negara ini. Hanya beberapa saja saya tampilkan. Mohon bersabar, ini ujian. Komunitas Telolet ini sempat viral beberapa tahun yang Bagi lalu. komunitas pencinta burung atau kicau mania, Ya. burung bukan hanya sekedar hewan peliharaan, Yang di melainkan sini juga anggota sebuah kicau hobi mania. untuk mengisi waktu luang mereka. Melihara burung merupakan sebuah hobi yang kini tengah berkembang pesat di Indonesia, tak terkecuali Aceh. Terbukti dengan hadirnya komunitas-komunitas pencinta burung atau kicau mania yang telah ada sejak beberapa tahun lalu. Ternyata semakin banyak prestasi maka semakin tinggi pula nilai dan juga harga jual sebuah burung. Namun bagi para pencinta burung atau kicau mania ini bukan tentang harga melainkan hobi. Karena hobi tidak bisa dinilai dengan materi. Udah on. Yang lain si Mes ya. Ulang Mes, Ini udah on. komunitas Nih, kita lagi di pecinta SKP Nature Mode, otomotif dan kita bakalan pemakai Jalan Baru Kuningan Yamaha bersama Aerox semuanya, Aerox. We are Aerox Society. Ya. Anjay. Bicara otomotif banyak merek, Boleh. Halo. banyak Ayo. seri dari merek tersebut Oke, dan thank mereka you, adalah thank you. Ayo, pecinta ayo, dari boleh. masing-masing Siap. merek dan seri. Ini pecinta modifikasi truk. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Keep my head up staying strong, always moving. Pernah ngerasa malu karena Nah, punya ini yang nama yang unik sama? ya. Jangan. Saya Agus Nurdin. Saya Agus Garda. Saya Agus Muhammad. Saya Agus Chandra, punya solusinya. Kami, komunitas Agus Bersaudara Indonesia. Ya sudah punya Dari nama 13 Agus, bersyukur Desember punya komunitas. 2015, kita sudah Mungkin punya yang punya 10 nama lain ribu silakan Agus. membangun Ya ini, komunitas yang sama. nggak semua sih, karena tempatnya nggak muat. Emang ngapain sih bikin komunitas beginian? Jadi ajang pertukaran informasi dan sarana saling tolong-menolong antar anggota dengan semangat persaudaraan. Menciptakan sistem ekonomi mandiri yang saling menguntungkan antar anggota. Dan yang terpenting, kita ingin melestarikan nama Agus untuk generasi yang akan datang. Oh, cuman gitu. Belum selesai, kita juga ngelakuin donor darah, bakti sosial korban bencana Palu, tsunami Banten Lampung, donasi banjir Bandung, dan santunan anak yatim. Wah, mulia sekali. Loh, kok dapat duit? Iya, karena komunitas kami terpilih di kompaknya Kaskus. Mau dong. Kalau punya komunitas, langsung saja submit ceritanya di aslinyalo.com. Oh gitu. Oh gitu, saya juga mau bikin komunitas ah. Gus! Buruan submit cerita komunitas yang lo banget mulai 18 Maret sampai 30 Juni di aslinyalo.com bersama Kaskus, berbagi hobi, berkomunitas. Ya, ini sedikit dari bentuk-bentuk komunitas. Yang terakhir tadi memang cukup unik yang namanya Agus. Di sini ada namanya Agus. Sudah ada komunitasnya ya. Nanti yang namanya Nana bikin komunitas lagi ya. Atau namanya Bagus. Nah, ada tambahannya B ya, Bagus gitu ya. Nah, ini orang-orang yang punya kesamaan. Tadi ya yang namanya Agus, namanya sama. Kemudian mereka ternyata punya tujuan.
selain berkumpul punya tujuan yang mulia. Ada donor darah, ya, ada membantu bencana alam dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan yang mulia, saling menguntungkan, saling terhubung dan saling menguatkan. Jadi ini tujuan dari komunitas. Apakah ada tujuan lain? Banyak, ya, banyak. Membangun komunitas, membangun perkumpulan, tapi ada tujuan lain yang bisa dikatakan itu tujuan negatif. Biasanya suka membuat kekacauan. Nah, biasanya dimakan apa? Orang banyak keluar malam-malam, entah itu bawa sepeda motor atau bawa senjata tajam. Mereka menyebut diri apa? Gangster. Nah, ya. Tujuannya satu, untuk membuat kekacauan, tidak ada tujuan lain. Ya, tujuannya sama, tapi sesuatu yang negatif. Nah, ini adalah contoh dari mengembangkan komunitas. Di dalam kehidupan orang percaya, hanya Roh Kudus yang dapat menciptakan persekutuan yang sejati di antara setiap orang-orang percaya. Ya, sekali lagi, hanya Roh Kudus yang mampu membangun, menciptakan persekutuan yang sejati. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa terikat, berkumpul seperti ini, tidak mungkin. Jadi kita ada di tempat ini pun juga salah satu bukti kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus yang membawa kita ke tempat ini. Kita datang ke tempat ini untuk apa? Beribadah. Ya. Kita datang ke gereja tujuannya beribadah, bukan tujuan yang lain. Benar ya? Bukan tujuan untuk ketemu dengan sama-sama namanya Agus, Bagus, bukan. Kita ketemu untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan komunitas akan bertumbuh melalui keputusan dan komitmen yang kita buat. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, bagian yang B. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Semuanya ya. Jadi memelihara. Kata memelihara itu berarti sesuatu yang dilakukan tidak hanya 1-2 kali, tetapi rutin, continue, terus berlangsung. Ini yang harus dilakukan untuk apa? Agar komunitas itu tetap ada dan bertumbuh. Harus ada keputusan dan komitmen yang kuat. Contohnya kita datang ibadah hari Minggu. Setiap hari Minggu kita beribadah di tempat ini. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang punya acara di luar kota, kita pasti cari apa? Tempat ibadah. Mana gereja yang terdekat yang bisa dijangkau. Nah, ini adalah sebuah keputusan dan komitmen untuk tetap beribadah. Ya. Ada yang bilang kalau tidak ibadah 1 kali saja kok rasanya gak enak ya. Wah, ya. Kalau tidak datang persekutuan 1 kali saja kok rasanya ada yang kurang. Ini yang diakibatkan apa? Komitmen tadi. Keputusan, aku harus membuat keputusan. Oh, Senin ada ibadah apa? Selasa ibadah apa? Rebo ibadah apa? Nah, kalau yang bawa warta fisik di halaman belakang itu sudah ada catatannya. Ibadah-ibadah yang atau persekutuan yang dilakukan oleh gereja ini. Ya. Jadi hari Senin doa bersama, kemudian persekutuan wanita hari Selasa, hari Rebo ibadah wilayah di tiap wilayah masing-masing atau MK, kemudian Kemis ibadah lansia. Ya, kalau di catatannya ibadah di Padang. Iya benar ya, lansia. Ibadah di Padang atau ibadah Padang ini? Oh, ibadah Padang, di tempat yang Padang ya. Kemudian persekutuan pria sore harinya. Kemudian ibadah pembinaan anak. Kemudian persekutuan keluarga muda di hari Jumat. Hari Sabtu tunas remaja, pemuda dan dewasa muda. Hari Minggu seperti ini.
Ibadah pagi, nanti ada sekolah minggu, sore ada ibadah lagi. Ini namanya kita sedang mengembangkan komunitas. Jadi tidak cukup satu kali saja dilakukan, tapi terus berlangsung, dan tentu ada hal yang sudah didapat ketika kita melakukan hal ini secara kontinu, secara terus menerus. Ya. Kalau saudara datang tiap hari Minggu ke tempat ini, kemudian sampai hari ini tidak dapat apa-apa, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah dalam persekutuan itu. Entah itu orangnya, individunya, atau bentuk komunitas yang sedang dibangun yang bisa mempengaruhi apa yang diterima dari masing-masing anggota. Jadi kalau sampai hari ini mungkin yang sudah usia 60 tahun, wah dari kecil sudah datang ke gereja. Mungkin dari semenjak ibu mengandung sudah dibawa ke gereja. 60 tahun, wah 60 tahun pergi ke gereja tiap hari Minggu. Kalau tidak dapat apa-apa, saya bisa katakan rugi. Ya, rugi. Karena tentu ada tujuan dari setiap persekutuan, dari setiap komunitas yang sedang kita ikuti. Ya, kita datang setiap hari Minggu untuk beribadah, paling tidak kita hafal lagu-lagu pujian penyembahan. Benar ya? Paling tidak itu. Kemudian kita bisa belajar berdoa. Kalau mungkin ketika ditunjuk, silakan atas nama Bapak ini berdoa. Waduh, saya tidak bisa berdoa. Nah, kita bisa belajar dalam setiap persekutuan. Oh, ini caranya berdoa. Kemudian waktu mendengar firman kita bisa mengerti. Oh, ini loh firmannya. Maksudnya seperti ini. Nah itu pasti ada sesuatu yang didapat. Ya, ini adalah bentuk dari komunitas yang sedang kita bangun dan kita kembangkan. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk membangun dan memelihara komunitas. Yang pertama, kejujuran dan keterbukaan. Tulus mengasihi, menegur dengan kasih. Ya, ini harus dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, atau kata lain tulus mengasihi. Ketika menegur pun juga menegur dengan tulus, dengan kasih. Mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk membangun dan memelihara komunitas. Ada kejujuran, ya, ada keterbukaan, dan ketika memberikan teguran itu tulus, ikhlas. Tidak ada motivasi lain. Ya, jadi ketika ada orang melakukan kesalahan, siapapun dia, kita yang tahu tentang kebenaran, mari kita berikan nasihat, berikan teguran. Atau kita biarkan saja. Lihat dulu orangnya. Wah, ya. Ini akhirnya nanti yang salah siapa? Kita. Karena tahu orang itu sedang melakukan kesalahan, atau orang itu ibaratnya sedang menuju kepada jurang, tapi kita biarkan. Nanti yang bertanggung jawab siapa? Kita. Karena kita yang tahu bahwa orang itu sedang melakukan kesalahan, dan kita tidak menasehati atau menegur dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, kesalahan itu nanti akan kembali kepada kita. Jadi mari kita belajar untuk jujur dan terbuka, tulus dalam mengasihi, menegur dengan kasih. Kemudian yang kedua, memiliki kerendahan hati. Nah, ini penting dalam membangun komunitas.
Kalau ini tidak dilakukan, setiap anggota pasti punya kelebihan masing-masing. Terus karena punya kelebihan akhirnya menyombongkan diri. Kamu ini bisa apa? Kamu ini bisa apa? Akibatnya komunitas itu tidak sehat. Ya, tidak sehat karena merasa dirinya bisa melakukan sesuatu dan lebih dari anggota kelompoknya, anggota komunitasnya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ini saya mengambil bagian yang tengah. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita saling merendahkan hati, saling menghormati, saling menghargai. Tidak merasa dirinya paling hebat, paling mampu meskipun dirinya bisa. Ya, tapi tidak merendahkan orang lain. Kemudian Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, bagaimana sih cara memberi hormat? Hormat gerak. Tidak seperti itu, ya bukan. Menyapa. Ya, kalau ketemu misalnya waktunya pagi hari, selamat pagi, gitu ya. Kalau siang hari, selamat siang. Saling menyapa, itu memberi hormat. Ya. Kemudian Filipi 2 ayat 2 sama dengan yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini kunci untuk bisa membangun dan mengembangkan komunitas kita. Saling menghargai, saling menghormati, ya. Coba kalau ada satu anggota saja yang tidak memiliki kerendahan hati, sombong dia, wah akhirnya apa? Bisa jadi di komunitas itu dia dikucilkan. Kemudian dia karena tidak nyaman dengan komunitas itu, dia keluar dengan sendirinya. Atau dengan kesombongannya dia merusak, mempengaruhi yang lain, akhirnya komunitasnya bubar. Karena yang diutamakan adalah kepentingannya sendiri. Ya, kiranya di sini tidak ada yang seperti itu. Kita datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita sama-sama di hadapan Tuhan itu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita menikmati kasih karunia dari Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Ya, dalam setiap kelompok, dalam setiap komunitas, mari kita upayakan hal ini. Saling menghargai, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan apa? Bersama. Ya, kepentingan bersama. Kemudian ini ya poinnya, mengakui kelemahan, sabar terhadap kelemahan sesama, terbuka untuk dikoreksi, memiliki simpati dan empati. Jadi kalau ada yang memberitahu kelemahannya, terima. Iya, saya kok lemahnya di situ ya. Saya kok tidak bisa melakukan itu. Nah, dalam komunitas kan untuk bertumbuh bersama. Yang punya kelebihan menutupi kekurangan yang lain. Akhirnya bertumbuh bersama. Kemudian sabar terhadap kelemahan sesama.
Kalau ada anggota di situ merasa tidak mampu, ya mari kita kuatkan, mari kita dorong, ayo bertumbuh, ayo bertumbuh. Misalnya di satu wilayah ini ada jemaat yang kalau istilahnya Senin Kemis ya ibadahnya hari ini datang, minggu depannya tidak datang lagi, minggu depannya bolong lagi, nanti datang lagi. Nah yang anggota di situ lihat, oh ini kok kelihatannya tidak rutin. Yang pertama ditanya, kenapa kok seperti ini? Kemudian lanjut, boleh enggak aku pergi ke rumahmu kunjungan? Ya, kemudian di situ terjadi interaksi, komunikasi yang lebih intens. Oh ternyata keluarga ini punya masalah. Nah ya, itu gunanya kita saling menguatkan. Tidak ketika ketemu anggota kelompoknya ada yang kelihatannya anggot-anggotan, panas enggak, dingin enggak. Kemudian kita hakimi, kamu ini malas, kamu ini. Wah ya, kamu ini tidak setia ikut Tuhan. Waduh ya, kamu kok menyalahkan orang tersebut. Tidak, itu tidak boleh dilakukan. Yang kita lakukan adalah kita harus membangun. Ayo kamu setia, ayo kamu setia. Apa sih kekuranganmu, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Ayo kita sama-sama belajar. Nah itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Komunitas itu akan semakin terbangun dan semakin sehat. Akhirnya berkembang dengan luar biasa. Ada yang bilang, oh enak yo MK itu kompak, oh enak yo MK itu kompak. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya ini yang dilakukan. Tidak merasa dirinya paling hebat, tapi saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, puji Tuhan di gereja ini tidak ada yang sombong. Ya, puji Tuhan di tempat ini tidak ada yang sombong. Ya, karena saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih. Itu yang harus kita lakukan dan kita tingkatkan. Ya, kemudian dalam hal pertemuan, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mungkin ada yang sudah hafal ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jadi terus saling mengingatkan, ayo kamu setia, ayo kamu setia, ayo kamu datang dalam persekutuan, ayo hadir, saling mengingatkan. Ya, tidak ketika ada anggota kelompoknya yang tidak hadir, oh koniki tidak beriman, waduh, kamu tidak punya iman, wah tidak seperti itu, saling mengingatkan untuk hadir. Ya, kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke 42 dan 46, ini yang tadi kita baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ketika jemaat mula-mula kita lihat di sini, setiap hari mereka datang di dalam bait Allah. Kemudian setelah itu di waktu selanjutnya mereka datang di rumah masing-masing. Berarti persekutuannya kapan? Hari apa? Hari Senin? Hari Minggu? Setiap hari mereka membangun persekutuan, membuat pertemuan setiap hari. Ya. Ini tentunya dampaknya sangat besar sekali kalau kita bisa membangun komunitas yang seperti ini, ya, membangun kebiasaan untuk berkumpul bersama. Persekutuan membutuhkan komitmen, persekutuan membutuhkan investasi waktu, maksudnya tidak cukup 1-2 kali, tetapi harus terus dilakukan. Ini dampaknya besar sekali bagi pertumbuhan setiap individu, setiap orang. Apa yang bisa kita dapat dari ketika bertemu setiap saat dengan keluarga besar GPI Diaspora Sejahtera Batu? Apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, mengenal, kenal namanya,
kenal anggota keluarganya, benar ya? Ini minimal ini tahu namanya siapa. Misalnya ketemu di jalan. Oh, sik ta iki koyo ketemu di gereja sapa ya? Bingung. Tiap minggu ketemu, tapi ketika di luar pertemuan gereja, ketemu di jalan, bingung mau nyopo. Duh sapa ya? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Kalau masih seperti itu berarti ini bangun kebiasaan untuk berkumpul bersama. Ya, kalau ketemu di gereja tanya namanya. Pak, kemarin ketemu di jalan, mau nyapa lupa namanya. Karena memang benar-benar lupa. Ya. Benar-benar lupa. Jadi masih muda tapi sudah mikun, ya. Mungkin seperti itu, memang lupa mau nyebut namanya siapa. Mungkin namanya sama. Ini Agus sing di. Ya, lupa, ya. Enggak apa-apa tanya. Ya. Membangun kebiasaan untuk berkumpul bersama dan jangan lupa komitmen. Komitmen itu perlu, ya. Pokoknya setiap minggu ke gereja. Ya. Setiap minggu harus ke gereja, ketemu dengan saudara seiman. Kalau perlu ditambah, silakan ditambah di jam-jam lain, di hari-hari yang lain. Akhirnya itu, ya, saling mengenal satu dengan yang lain, dan itu akan secara hubungan kekeluargaan itu akan semakin terbentuk, ya, akan semakin terbentuk. Sebagai penutup, di dalam menjalin hubungan yang sehat dalam keluarga dan kelompok yang lebih besar, dimulai dengan menjaga hubungan yang sehat antara diri sendiri dengan Tuhan, dengan keluarga, baru kemudian dengan orang lain dan berbagai macam kelompok. Jujur, rendah hati, dan berkomitmen dalam membangun pertemuan adalah kunci hubungan yang sehat di dalam komunitas keluarga Allah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini kembali kepada tiap individu, ya, tiap pribadi. Dia sudah menjadi manusia yang baru yang semakin hari diperbarui dan kemudian melakukan setiap perintah-perintah firman Tuhan, membangun komunitas yang sehat dan akhirnya mengembangkan komunitas itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak kelompok, bagi komunitas-komunitas yang lain. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita menegur orang lain, sebelum kita menasihati orang lain, lihat dulu diri kita. Apakah aku sudah benar? Apakah aku sudah sesuai dengan firman Tuhan? Dilihat dulu. Ya, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi kadang kita pun juga melakukan kesalahan itu. Seperti pepatah dalam Alkitab, seperti balok di mata siapa? Orang lain, tapi selumbar di matamu tidak kamu bersihkan. Kesalahan orang lain kelihatan, wah kamu ini salah kamu. Tapi dia sendiri juga melakukan kesalahan. Nah, koreksi dulu dirinya sendiri, ya. Bangun dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian bisa membangun sesamanya. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita terus meningkatkan, ya, kualitas hubungan dalam kelompok kita masing-masing. Ya, kita di sini sudah dibagi, kalau kita keluar nanti kembali ke wilayah masing-masing, mulai dari Pujon, Sokerto, Hendrik, Klebengan sampai Junrejo, Pendem, Ngijo ada di sana, ya. Bangun di kelompok masing-masing hubungan yang sehat, hubungan kekeluargaan yang baik, dan pasti akan memiliki dampak yang luar biasa. Dimulai dari kelompok masing-masing, dan kelompok itu akan memberkati kelompok dan komunitas yang lain.
Ya, puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur buat firman-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Kami belajar untuk bisa membangun dan mengembangkan komunitas yang ada, yaitu komunitas orang-orang percaya. Kami sebagai keluarga Allah harus bisa membangun hubungan yang baik di dalam keluarga kami ini. Ya Tuhan, ini bisa dimulai dari masing-masing pribadi. Kami harus memiliki hubungan yang sehat antara kami dengan Tuhan. Kami harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami harus memiliki dan menikmati kasih yang daripada Tuhan. Dan dengan kasih yang daripada Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Kami mengasihi anggota keluarga yang lain. Dan dengan kasih ini, maka komunitas kami, kelompok kami akan bisa memberkati komunitas-komunitas yang lain, akan bisa memberkati keluarga-keluarga yang lain. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memiliki rencana yang indah, Engkau memiliki tujuan yang mulia dari masing-masing kami, dari setiap keluarga-keluarga yang ada, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi kelompok yang lain, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Dan melalui kami, melalui keluarga kami, melalui keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera Patu, kami dapat membawa orang lain, keluarga-keluarga yang lain yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.